Halo halayak ramai, selamat datang di channel Reveal Project. Sudah makan apa hari ini? Apakah hari ini begitu membosankan? Semoga saja tidak. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The White Tiger. Ini menceritakan tentang seorang pemuda bernama Balram Highway. Ia terlahir dari keluarga miskin di sebuah desa terpencil di India. Orang tua Balram tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, sehingga Balram mulai bekerja keras sejak kecil. Dan ia tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Sukses adalah keinginannya sejak kecil agar bisa mengubah nasib. Akhirnya Balram berusaha untuk keluar dari zona nyaman dan melihat peluang untuk bekerja sebagai supir pribadi. Sampai kini ia menjadi pengusaha sukses. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat Balram Highway yang sudah menjadi pengusaha sukses menceritakan kisah hidupnya. Ia terlahir di keluarga kalangan bawah di desa terpencil di India. Ayahnya adalah seorang penarik becak dan ibunya sudah lama meninggal dunia. Nah, Balram ini mempunyai kakak laki-laki yang bernama Kishan. Kakaknya ini bekerja di kedai teh dan Balram ini mempunyai nenek yang bernama Kusum. Si neneknya ini terbilang licik karena neneknya hanya ingin Balram menjadi pelayan di desa itu tanpa ada kemajuan apapun. Neneknya selalu mempersulit Balram untuk keluar dari keterpurukannya itu. Balram ini seorang anak yang cerdas. Hanya dialah di sekolah yang sudah bisa membaca dan bisa menjawab pertanyaan dari seorang guru. Sampai si Balram ini disanjung sama guru tersebut. Dia bilang katanya si Balram ini adalah harimau putih. Dan yang dimaksud harimau putih itu adalah harimau yang lahir hanya sekali dalam satu generasi. Karena si Balram ini berbeda dari anak-anak lainnya. Dia juga akan diberikan beasiswa ke kota Delhi oleh guru tersebut. Setiap malam Balram selalu menyempatkan untuk membaca buku meskipun dalam kegelapan. Dan penerangannya hanya memakai lilin. Keluarganya yang banyak itu tinggal di dalam satu rumah, tidur apa adanya dan berdesak-desakan. Oke, cerita berlanjut keesokan harinya, yang dimana tiba-tiba datanglah si Bangau. Bentar, kenapa namanya Bangau ya? Oh, jadi si Balram ini suka menjuluki seseorang sesuai dengan karakter orang tersebut. Ini menurut penilaian dari Balram ya. Nah, si Bangau ini adalah tuan tanah atau seorang pengusaha di desa tersebut yang selalu memungut penghasilan orang-orang di sana. Jadi, si Bangau ini suka minjemin uang ke masyarakat di desa tersebut. Si Bangau ini memiliki putra sulung yaitu si Luwak yang sangat disegani dan ditakuti. Ayahnya Balram selalu berhutang kepada mereka. Ketika ayahnya dipukul, Balram sangat sedih dan tidak terima ayahnya ditindas. Tapi ya mau gimana lagi? Keesokan harinya ketika Balram masuk sekolah lagi, dia dipanggil sama kakaknya untuk pergi dari sekolah itu. Ternyata Balram dibawa ke kedai teh. Balram bingung, kenapa dia dibawa ke kedai teh? Kan harusnya dia pergi ke Delhi untuk menerima beasiswa. Oh, ternyata Balram gak jadi nerima beasiswa itu karena ayahnya gak mampu membayar hutang-hutang ke tuan tanah itu, ke si Bangau itu ya. Nah, neneknya yang licik yang memaksanya untuk bekerja di kedai teh itu. Dan sejak saat itulah Balram tidak pernah kembali lagi ke sekolah. Pada akhir tahun itu, ayahnya sakit TBC. Di desa itu nggak ada rumah sakit, sehingga mereka harus pergi selama 2 hari perjalanan ke desa lain yang ada rumah sakitnya. Tapi pas sampai di sana ternyata nggak ada dokter yang datang. Ya udah, jadi pasien-pasien yang ada di sana termasuk ayahnya Balram ya ditelantarin gitu aja. Karena sakitnya semakin parah, akhirnya ayahnya Balram meninggal dunia. Balram sampai pingsan saat pemakaman ayahnya itu. Cerita berlanjut saat Balram sudah dewasa. Balram pun sudah mulai mengerti betapa sulitnya untuk mendapatkan kebebasan di India. Ia menganggap hidup di India bagaikan ayam yang ada di dalam kandang. Jadi si Balram bikin perumpamaan bahwa ayam bisa melihat dan mencium darah temannya yang sedang dipotong. Mereka juga tahu giliran nih bahwa mereka berikutnya lah yang akan dipotong. Tapi gak ada berontak sama sekali dan tidak berusaha kabur dari kandang itu.
Maksudnya si Balram ini adalah keluar dari zona nyaman. Nah, mayoritas pelayan di India itu dibesarkan untuk bersikap seperti ayam itu. Kepercayaan pelayan kepada tuannya sangatlah kuat. Dari kecil sampai dewasa, Balram masih menjadi seorang pekerja di kedai teh itu. Dia juga nyapu-nyapu di sana sambil belajar mencuri ilmu dan mendengar obrolan para pelanggan. Tidak lama kemudian Balram keluar sebentar dari kedai teh itu dan melihat ada yang datang. Saat itulah pertama kalinya Balram melihat putra bungsu si bangau, yaitu Mr. Ashok. Mr. Ashok ini baru saja pulang dari Amerika ke Dhanbad, India, yaitu tempat keluarganya berbisnis batu bara. Saat itulah Balram mulai tahu bahwa Mr. Ashok adalah tuan yang disediakan untuknya. Balram dengar bahwa mereka butuh supir kedua untuk Mr. Ashok. Namun Balram tidak bisa mengemudi. Ia pun akhirnya meminta uang ke neneknya 300 rupiah untuk kursus mengemudi di sana. Namun neneknya lagi-lagi mempersulitnya. Neneknya tidak mengizinkan Balram. Neneknya juga memaksa Balram untuk tetap bersama-sama di desa itu dengan kakaknya, karena kakaknya mau dinikahin paksa. Nah, hal itu juga akan terjadi ke Balram, yaitu dijodohkan dan stuck di situ-situ aja. Namun sebisa mungkin Balram ini menolak untuk dinikahin. Akhirnya Balram tetap merayu neneknya kalau misalnya Balram jadi supir, neneknya bisa beli kerbau dan warga desa pada iri sama neneknya. Terus neneknya nanya, "Jadi kau akan jadi supir tuan tanah?" Dan Balram pun menjawab, "Nenek bisa jadi wanita terkaya di desa ini." Neneknya bilang, "Bersumpahlah kepada semua dewa yang kau percayai bahwa kau akan mengirimkan setiap rupiah di setiap bulannya kepada neneknya itu." Dan Balram pun bersumpah. Dan akhirnya Balram nekat pergi ke rumah Mr. Ashok di Dhanbad. Dia belajar mobil di sana untuk menjadi Mr. Ashok. Sesampainya di rumah Mr. Ashok, dia itu kan anak putra bungsunya dari tuan tanah ya. Nah, si Balram ini ngaku-ngaku kalau dia udah berpengalaman menjadi supir selama 4 tahun. Dia juga alasannya mencari kerja sebagai supir karena majikannya udah meninggal dunia. Padahal kan aslinya Balram belum pernah menjadi supir sama sekali kan. Bahkan dia juga baru belajar pas sampai di sana. Tapi kedatangannya Balram ini ditolak sama satpam rumah tersebut dan disuruh pergi. Namun tiba-tiba tuan tanah dan Mr. Ashok keluar dari rumah tersebut dan melihat ada Balram di sana. Dengan berbekal jago bicara dan merayu, si Balram ini akhirnya disuruh masuk oleh tuan tanah. Dia langsung lari menuju tuannya sambil bersujud di kaki tuannya itu untuk ngucapin terima kasih dan merayu agar dia punya putra lagi untuk mengelola desa menjadi lebih maju dari sekarang. Pokoknya dia itu pintar ngerayu. Tuannya pun nanya apakah warga desa masih ingat dia, dan Balram menjawab, "Tentu tuan, tuan tanah adalah tuan terbaik dan tersuci seperti tuan Gandhi." Ya, pokoknya menyanjung tuan tanah gitulah. Dan dia juga ditanya sama tuannya, "Apa yang kau inginkan?" Dan Balram pun menjawab, "Aku ingin menjadi supirmu atau supir putramu yaitu Mr. Ashok." Dia nanya, apakah Balram muslim? Nah, Balram ini bilang kalau dia memang bukan muslim tapi dia tetap menjaga kebersihan dan tidak malas. Ashok pun langsung nyodorin tangannya untuk kenalan sama Balram, tapi ayahnya melarang untuk tidak melakukan hal itu. Dan akhirnya tanpa basa-basi Balram pun langsung dites mengemudi sama tuan tanah, Mr. Ashok, dan si Luwak, putra sulung dari tuan tanah. Di mobil itu Balram ditanya, "Apa kastamu?" Balram bilang, "Halwai tuan." Yang ternyata Halwai itu adalah kasta terendah. Jadi di India itu ada banyak kasta, mulai dari kasta yang tertinggi hingga yang terendah, dan itu pun masih berlaku hingga saat ini. Ternyata semua pelayan tuan tanah itu berkasta tinggi. Ashok pun membela Balram dengan nanya kenapa kasta penting. Di sana Balram juga ditanya-tanya apakah dia minum alkohol atau enggak, terus kerjanya apa sebelum menjadi supir ini. Dia sampai direndahin dan dibilang bahwa pekerjaannya itu mencuri karena kasta dia kan rendah. Jadi dia dituduh gitu. Nah, dia juga ditanya apakah Balram bisa masak. Ya, Balram bilang bisa masak lah. Dia bilang dia bisa masak semua kue yang manis-manis. Nah, si Ashok ini udah cocok sama Balram, udah bisa nyetir terus juga bisa masak. Si Ashok ini udah gak mandang mau kastanya apa, yang penting dia bisa kerja dengan baik.
Tapi ayahnya dan si Luwak ini masih gak percaya kalau Bahram ini orang baik. Jadi mereka harus tetap memeriksa keluarga Bahram dulu. Ternyata si Luwak itu akhirnya ngecek keluarga si Bahram di desa Laksmarga. Dan akhirnya mereka tahu semua asal-usul keluarga Bahram. Jadi setiap tuan harus selalu tahu persis rumah keluarga pelayan mereka untuk berjaga-jaga kalau misalnya si pelayan ini mencuri dari majikannya dan kabur. Nah, kalau sampai hal itu terjadi, Bahram akan ditembak dan keluarganya juga akan dibunuh. Begitulah cara kerja kandang ayam menurut Bahram. Itulah cara menjerat jutaan pria dan wanita India. Dan dia yakin bahwa si Bangau dan para putranya itu bisa mengandalkan kesetiaannya Bahram. Akhirnya Bahram dipekerjakan sebagai pengemudi kedua keluarga Tuan Tanah. Mulailah hari pertama dia bekerja. Dia dikasih seragam dan tempat tinggal di sana. Dia tinggal satu kamar sama pekerja supir utama, yaitu Rampersad. Di sana Bahram bukan hanya menjadi supir cadangan, tetapi Bahram juga disuruh ngebersihin karpet. Habis itu dia juga disuruh nyuci semua jendela di rumah itu. Bahram itu disuruh sama seorang pria berbaju coklat. Ya kayaknya sih itu pelayannya juga ya. Makanya si Bahram ini sempat bilang kalau dia itu adalah supir. Jadi ya kerjanya nyupir aja. Kenapa dia nyuruh-nyuruh kayak gitu kan? Nah tapi si pria baju coklat itu bilang kalau si Bahram ini bukan supir doang. Jadi dia itu adalah supir kedua dan bukan supir utama. Jadi saat Bahram lagi bersih-bersih di rumah itu, Bahram ngeliat si supir pertama itu cuman keliling-keliling rumah seperti tuan dan bermain sama anak-anak di sana. Dia sih kayak cemburu dan iri gitu. Dan di sini si Bahram kepo sama si supir utamanya yaitu Rampersad. Bahram nanya, kenapa si Rampersad itu nggak ikut makan bareng? Kan mereka itu kan setiap makan siang selalu makan bareng kan? Nah, Bahram mulai curiga nih, kayaknya si pengemudi utama itu lagi nyembunyiin sesuatu. Scene berganti pada saat si Bahram lagi ngelap-ngelap gitu. Dia ngeliat Mr. Ashok lagi sama istrinya yang bernama Pinky berdua di kamar itu. Terus si Bahram ini tuh kepergok karena udah ngeliat mereka kan. Akhirnya Bahram disuruh masuk ke dalam kamar dan ditanya-tanya tentang internet. Pokoknya tentang teknologi yang ada di zaman sekarang. Namun si Bahram ini kan memang kurang wawasan. Dia itu bisa baca tulis, namun dia nggak punya wawasan tentang teknologi yang ada di zaman sekarang. Sebenarnya Bahram nggak suka cara bicara Mr. Ashok yang menjatuhkannya seperti itu. Dan dia bilang kalau Bahram kurang wawasan. Tapi si Bahram ini membenarkan bahwa perkataan Ashok itu ya memang benar adanya. Akhirnya Bahram mendatangi warnet untuk menambah wawasan. Keesokan harinya, di saat Bahram sedang duduk untuk memijat Tuan Tanah, di sana ada Mr. Ashok dan si Luwak. Mr. Ashok bilang kalau internet sudah berkembang, usaha batu baranya harus diversifikasi, yaitu semacam untuk mendapatkan keuntungan lebih. Di situ Bahram ikut campur sama obrolannya. Bahram menjawab tentang pengertian internet, kemudian si Luwak memukul kepala Bahram karena terlalu ikut campur dan memijat Tuan Tanah terlalu keras. Mr. Ashok pun membela si Bahram. Kenapa kamu pukul pelayan? Dia bilang gitu kan. Nah di Amerika bisa dituntut tuh. Tapi Tuan Tanah bilang ini bukan Amerika. Jadi pelayan menghormati kita karena kita tegas. Hari gajian pun tiba. Bahram mendapatkan uang dari si Luwak. Kemudian uang itu sebagian dikasih ke keluarganya di desa. Scene berganti pada suatu malam. Bahram terbangun melihat bahwa supir utama nggak ada di kamarnya. Bahram ngelihat kalau dia itu lagi masak pagi-pagi buta. Kira-kira ngapain ya? Bahram pun akhirnya curiga dan mengikuti si supir utamanya itu. Ternyata dia pergi ke masjid dan waktu itu sedang bulan Ramadan. Akhirnya ketahuanlah bahwa si supir utama itu adalah seorang muslim. Sedangkan Tuan Tanah tidak memperbolehkan ada pelayan yang beragama muslim. Pada hari berikutnya datanglah sang sosialis besar, kayak ibu-ibu gitu. Jadi si ibu-ibu ini sih kayaknya gubernur gitu ya. Nah, dia itu terlahir di desa kecil tempat Bahram dilahirkan. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil keluar dari kandang ayam di desa itu. Paham kan ya sekarang maksud dari kandang ayam itu? Nah jadi keluarganya Tuan Tanah ini nggak mau membayar pajak usaha batu baranya.
Lalu si ibu sosialis besar ini mendatangi dan memintanya 2,5 juta rupiah untuk membayarnya agar bisnisnya bisa berjalan lancar gitu. Lalu keluarganya Tuan Tanah ini tidak ingin membayar ke ibu sosialis besar. Akhirnya mereka melakukan rencana untuk mensupport partai lawannya ibu sosialis itu agar di pemilu nanti dia itu kalah dan tidak menjadi gubernur lagi. Kemudian Mr. Ashok berencana untuk ke Delhi untuk menyelesaikan masalahnya penipuan pajak bersama Pinky dan bertemu presiden untuk menyuapnya. Nah, di saat ingin ke Delhi, supir utamalah yang disuruh untuk mengantar Mr. Ashok dan Pinky. Bahram di sini dengan tega dan licik memberitahu ke Tuan Tanah bahwa supir utama adalah seorang muslim, sehingga supir utama dipecat dari pekerjaannya. Ya udah, jadi pulang deh itu langsung saat itu juga. Parah banget ya si Bahram ini, padahal dia kan udah kerja selama 20 tahun menjadi supir utama di sana. Nah, tibalah hari di mana Bahram, Mr. Ashok, Pinky, dan si Luwak pergi ke Delhi untuk mengunjungi presiden. Mereka tinggal di sebuah hotel mewah di Delhi. Di sana Bahram kayak norak gitu. Dia tuh kayak ngelihat ke sana kemari gitu, ya takjub aja gitu bisa melihat langit. Selama ini kan dia nggak pernah melihat daerah seindah itu ya. Nah, di hotel itu Bahram tinggal di basement tempat para supir tinggal. Keesokan harinya Bahram mengantarkan Mr. Ashok ke partai lawan dan ke kediaman presiden untuk menyuapnya. Gone into the president's house, I would be shouting, Balram was here, Balram was here. Setelah itu si Luwak pergi dan tinggal Mr. Ashok sama Bahram aja. Di sini Bahram dan Mr. Ashok kayak udah sahabatan banget gitu deh. Main volley bareng, main game bareng. Pokoknya ramah banget si Mr. Ashok ini sama si Bahram. Mr. Ashok tidak pernah memandang rendah pelayan. Dia bilang kalau dia itu memandang sama aja dan sama-sama saling menghormati. Keesokan harinya Nyonya Pinky ini mengunjungi paman Mr. Ashok di desa tempat di mana Bahram dilahirkan. Bahram pun menyempatkan mampir ke tempat keluarganya sembari nunggu Mr. Ashok dan Nyonya Pinky. Di sana Bahram bertemu dengan neneknya dan keluarganya. Nah, kedatangannya Bahram disanjung sama orang-orang satu kampungnya itu. Neneknya masih aja nyuruh Bahram untuk tinggal di desa itu dan menjodohkannya dengan seorang gadis. Direncanakan Bahram akan menikah di akhir tahun, tapi Bahram menolaknya karena ia nggak mau terperangkap di kandang ayam itu lagi. Ia ingin bebas dan sukses di luar kampung halamannya. Kemudian Bahram dengan kesal pergi meninggalkan keluarganya begitu saja dan pulang bersama Mr. Ashok dan Pinky ke Delhi. Di tengah perjalanan ia berhenti sejenak. Bahram ngobrol sama Mr. Ashok. Nah, Mr. Ashok ini punya banyak uang dan ingin menjalankan usaha Wall Street di Bangalore, yaitu kota paling maju di India. Bahram bisa mengantarkannya sekarang juga walaupun kota itu jauh dari sana. Tapi Mr. Ashok ini nggak mau, sehingga mereka pulang ke hotelnya di Delhi. Pada saat di kamar hotelnya Nyonya Pinky, si Pinky ini sedang ada tamu, yaitu temannya. Bahram di situ sangat kusam dan mulutnya bau. Akhirnya dia direndahkan oleh temannya Pinky kalau kasta rendah di India itu sama aja. Mungkin maksudnya sama-sama jorok kali ya. Nah, kemudian Pinky ingin berbicara dengan Bahram. Pinky menasehati Bahram bahwa bekerja dengan Nyonya Pinky dan Mr. Ashok itu salah. Nah, dia bilang Bahram harus menyelesaikan pendidikannya dan mulai berkeluarga. Tetapi Bahram masih mempercayai tradisi dan kasta bahwa keluarga Tuan Tanah itu adalah tuannya, sedangkan Bahram adalah pelayannya. Nyonya Pinky sangat tidak percaya dengan tradisi dan kasta itu. Itu adalah omong kosong. Bahram pun akhirnya mulai tersadar bahwa dia harus lebih maju dari dirinya yang sekarang, dan Bahram mulai rajin menggosok gigi, mengganti pakaian, dan membenahi diri. Keesokan harinya adalah hari ulang tahun Nyonya Pinky. Bahram memberikan surprise dan mengantarkannya ke tempat wisata malam. Pinky dan Ashok pun mabuk dan memaksa Bahram untuk membiarkan Pinky mengemudi. Dan akhirnya kejadian tidak menyenangkan pun terjadi. Nyonya Pinky menabrak seorang anak kecil yang sedang menyeberang dan meninggal di tempat.
Dengan keadaan panik, kemudian Nyonya Pinky, Mr. Ashok dan Bahram meninggalkannya begitu saja. Si Pinky ini sangat syok karena baru saja membunuh anak kecil. Tetapi itu akan menjadi masalah besar jika mereka balik lagi dan ada saksi mata yang melihatnya. Pada hari berikutnya, Bahram dipanggil ke atas untuk bertemu dengan Tuan Tanah dan Siluak. Dan di sana ada pengacara juga. Ternyata Bahram disuruh menandatangani surat pengakuan kalau Bahramlah yang nyetir dan nabrak anak kecil di malam itu. Jadi si Bahram ini dijadiin kambing hitamnya. सर हम समझे नहीं सर. अरे हम बाद में समझाएंगे. Mr. Ashok sempat membela Bahram bahwa dia tidak bodoh dan jangan menganggapnya bodoh. Tapi dia juga tidak mau Pinky dipenjara sehingga Mr. Ashok pun bungkam. Dengan berat hati, Bahram menandatangani dengan perasaan yang sangat sedih. Dia kecewa kenapa harus dia yang dijadiin kambing hitam dan disalahkan. Bahram sangat frustasi, mengapa hidupnya ini gak adil. Orang yang kaya menindas orang yang lemah, yang gak punya apa-apa pun juga ditindas. Jadi gak bisa ngapa-ngapain dan cuma pasrah aja. Cerita berlanjut pada keesokan harinya saat Bahram sedang disuruh memijat kaki Tuan Tanah. Ada kabar baik nih yang diterimanya, yaitu perbuatan Nyonya Pinky yang menabrak anak kecil itu tidak dilaporkan ke kepolisian, sehingga Bahram tidak jadi mendekam di penjara. Bahram pun terharu dan bersyukur sampai tidak sengaja ia menaruh kepalanya di dengkul Tuan Tanah, sehingga Tuan Tanah menendangnya. बहुत नाटक मत कर, पैर दबा चल. Why would you kick him? Tuan Tanah gak suka kalau ada pelayan yang bermalas-malasan dan memperlakukannya pelayan seenak jidat. Pinky pun mulai marah kepada dia kenapa memperlakukan pelayan seperti itu. Pinky sangat tidak suka dengan kasta-kastaan. Pinky sudah muak dengan keluarganya itu karena memperlakukan pelayan dengan semena-mena dengan memandang kasta. Keesokan harinya pagi-pagi buta, si Pinky meminta Bahram untuk mengantarkannya ke bandara untuk pulang ke Amerika tanpa sepengetahuan Mr. Ashok. Dan Pinky memberikan uang yang lumayan banyak kepada Bahram. Wah, ternyata baik juga ya si Nyonya Pinky ini. Tetapi, lagi-lagi Bahram yang disalahkan karena sudah mengantarkan Nyonya Pinky pergi ke bandara dan meninggalkan Mr. Ashok seorang diri. Mr. Ashok pun akhirnya marah kepada Bahram dan menamparnya berkali-kali sehingga membuat Bahram pun kesal juga. Dan dia dengan berani mendorong Mr. Ashok sampai terjatuh. Jadi si Bahram ini tuh kayak spontan untuk membela dirinya gitu. Nah, Mr. Ashok pun gak nerima dong dirinya digituin. Akhirnya dia berharap bahwa si Bahram ini harus dipenjara. Dengan kesabaran hati dan kesetiaan si Bahram kepada tuannya, Bahram pun tetap peduli kepada Mr. Ashok. Dia mengunjungi Mr. Ashok yang keadaannya sudah tidak karuan semenjak ditinggal istrinya itu. Ia mabuk-mabukan, jarang makan. Akhirnya Bahramlah yang mengurus Mr. Ashok dan membuatkannya makanan. Bahram selalu mensupport Mr. Ashok, menemaninya jalan-jalan, makan bareng di pinggir jalan, dan menemaninya beribadah. Tetapi kebaikannya Bahram lagi-lagi tidak dihargai. Pada saat Mr. Ashok mengingat kepergian tentang Pinky, Mr. Ashok menyalahkan dirinya pada kejadian malam itu. Bahram dengan sigap ingin mengalihkan pikiran Mr. Ashok dengan menawarkannya makanan. Tapi makanan itu malah didepak dan Bahram dimarahi oleh Siluak dan Mr. Ashok. Bahram pun sudah habis kesabarannya, sehingga mulai memiliki ide-ide jahat untuk keluar dari kandang ayam itu dan ingin berhenti menjadi supir. Bahram mulai mengumpulkan banyak uang dari korupsi ke tuannya, yaitu membuat kwitansi palsu tentang servisan mobilnya, menjual bensin mobilnya ke supir lain, lalu menawarkan penumpang bayaran agar dia mendapatkan uang tambahan. Ya cari cuan gitu sih kayaknya. Nah benar aja, ternyata Mr. Ashok dan Siluak sedang membicarakan Bahram untuk mencari supir pengganti. Keesokan harinya Bahram diminta untuk mengantarkan Mr. Ashok ke gedung parlemen untuk ya seperti biasalah nyuap-nyuap gitu. Mr. Ashok membawa tas merah yang berisi banyak sekali uang. Bahram sempat tergoda tapi dia tidak ingin mengambilnya karena harga diri dia lebih dari uang itu. Wah, bagus juga ya sekarang pemikirannya. Setiap perjalanannya bersama Mr. Ashok,
Balram selalu terbayang-bayang dengan tas merah tersebut, sampai-sampai dia berhalusinasi bertemu dengan ayahnya dan memberitahu bahwa Mr. Ashok menyuap polisi untuk menghindari pajak perusahaannya. Jadi sebenarnya Mr. Ashok beserta keluarga tuan tanah juga telah mencuri dari orang-orang kecil, ya termasuk si Ashok dan keluarganya itu. Balram selalu memikirkan tas merah itu, memikirkan risikonya juga. Dia mencuri, maka keluarganya akan dibunuh semuanya. Sehingga akhirnya Balram mengucapkan bahwa dia ingin menghancurkan Mr. Ashok serta mencuri uangnya. Tapi itu cuma ucapan dalam hatinya aja. Si Mr. Ashok juga nggak tahu tuh niat jahat si Balram. Tapi di sini Mr. Ashok mikirnya kalau Balram itu rindu sama kampung halamannya. Kemudian diberilah uang yang sangat sedikit hanya untuk perjalanan sekali pulang. Cerita berganti pada saat hasil pemilu tiba. Ibu-ibu sang sosialis besar itu ternyata menang pemilu. Mr. Ashok mengucapkan selamat dan ingin menyumbangkan penghargaan sebesar 1 juta rupiah kepada partainya. Tapi ibu-ibu sosialis besar itu mintanya 4 juta rupiah. Ya kalau dirupiahin sekitar 800 jutaan kali ya. Nah sementara Balram menguping pembicaranya itu bahwa pada hari Senin malam Mr. Ashok akan mengantarkan 4 juta rupiah ke hotel Sheraton. Balram pun semakin bingung dan gundah gulana juga nih hatinya. Nah tiba-tiba saat kembali ke basement hotel, keponakannya yang bernama Daram sudah ada di sana. Ternyata dia datang karena disuruh neneknya Balram untuk menemuinya karena si Balram ini bisa membantunya untuk menjadi supir. Dan juga anak itu membawa surat dari neneknya untuk Balram yang berisi tentang yang pertama, neneknya dan keluarganya meminta dikirimin uang. Yang kedua, neneknya sudah mengatur pernikahan Balram yang artinya si Balram ini sudah dijodohkan. Kalau sampai Balram gak datang, si ceweknya itu bakal dikirimin ke tempat Balram naik bis. Yang ketiga, jika Balram menolak, neneknya bakal ngirim surat ke tuan tanah tentang pernikahannya Balram. Di sini Balram sangat kesal dan memukul anak itu. Kemudian Mr. Ashok juga udah nemuin supir penggantinya Balram. Hilang sudah akal sehat Balram. Ia ingin berhenti menjadi budak. Balram mulai membuat rencana-rencana jahat untuk mencuri uang 4 juta rupiah tersebut. Balram menyiapkan botol pecah dan berdoa agar diberi kelancaran. Balram berpesan kepada keponakannya itu, jika ia tidak kembali, maka kamu harus pergi. Tibalah di malam itu di saat hujan lebat, Balram menjemput Mr. Ashok untuk ke hotel Sheraton dengan membawa tas merah yang berisi 4 juta rupiah. Pada saat di tengah-tengah jalan, ban mobilnya itu sengaja diselip, yang dimana itu adalah rencananya si Balram. Balram pun pura-pura keluar untuk mengecek ban mobilnya dengan membawa botol pecahannya, yang kemudian Balram meminta tolong Mr. Ashok untuk membantunya memperbaiki bersama. Mr. Ashok pun keluar dari mobil. Tidak lama kemudian Balram menusuk botol pecahannya itu tepat di bagian kepala Mr. Ashok dan menusuknya berkali-kali hingga Mr. Ashok tewas di tempat. Balram pun langsung meninggalkan Mr. Ashok dan berteriak sekencang-kencangnya. Ya dia tuh kayak frustasi gitu dan melirik-melirik tas merah yang berisi 4 juta rupiah sembari tersenyum. Balram langsung menjemput ponakannya di basement dan langsung pergi sejauh-jauhnya naik kereta. Balram tinggal di penginapan selama 1 bulan lamanya tanpa pergi kemanapun. Kemudian dia beralih menjadi pengusaha bisnis. Dia pergi ke Bangalore, tempat di mana teknologi India berkembang. Balram melihat peluang. Ia ingin membuat perusahaan sebuah angkutan antarjemput penumpang yang dikelolanya. Tapi itu tidak mudah. Balram harus datang ke kantor polisi terlebih dahulu untuk menyuapnya agar Balram mendapatkan dekingan dari kepolisian serta untuk membebaskan namanya dari hukum jika telah ditemukan kalau si Balram ini sebagai pembunuhnya Mr. Ashok. Nama Balram Halwai pun masih terpampang jelas di daftar pencarian orang kriminal di kepolisian. Kenapa ia tidak ditemukan? Karena wajahnya mirip dengan jutaan pria di India. Polisi pun akhirnya menerima suap dari Balram dan menangkap semua supir panggilan yang SIM-nya udah kadaluarsa untuk mengurangi pesaing bisnisnya Balram. Balram pun akhirnya sukses mendirikan perusahaan yang bernama White Tiger Drivers. Dengan karyawan 30 supir,
dan 26 kendaraan, Balram pun berganti nama menjadi Ashok Sharma. Sisi baiknya, Balram tidak memperlakukan karyawannya seperti pelayan, tapi dia menganggapnya sebagai keluarga. Ia tidak peduli agamanya apa, kastanya apa, dan lain-lain. Ada suatu kejadian di mana salah satu supir karyawannya Balram menabrak seorang anak kecil, tapi Balram bertanggung jawab dan tidak menyalahkan supirnya. Balram datang ke rumah korban dan memberikan sumbangan bela sungkawa sebesar 4.000 rupiah dan dia bisa membantu keluarga korban jika putranya yang lain ingin menjadi supir di perusahaannya Balram. Masalah pun akhirnya selesai. Kini Balram menjadi pengusaha terkenal dan memiliki mobil mewah dengan tampilannya yang berbeda sekarang. Ia tak pernah tahu bagaimana nasib keluarganya di desa kecilnya itu. Tapi di saat membaca koran ada sebuah berita 17 orang terbunuh di kampung halamannya. Tapi dia nggak tahu apakah itu keluarganya atau bukan. Dia hanya bisa menduga aja. Keponakannya pun selalu ikut dengan Balram. Dan ketika ditanya apakah anak itu memikirkan ibu dan ayahnya, anak itu langsung mengalihkan pembicaraannya yang artinya dia tidak memikirkannya. Balram giat mencari kliennya dari perusahaan-perusahaan asing Amerika yang datang ke Bangalore dengan backingan kepolisian. Akhir cerita, Balram pun berhasil keluar dari kandangnya dan ia berpindah kubu yang tadinya kubu pelayan, sekarang menjadi tuannya. Dan film pun akhirnya selesai. Overall film ini sih bagus, banyak kejadian yang tidak diduga ya, walaupun film ini nggak patut ditiru ya, karena mendapatkan kesuksesan dari hasil kejahatan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan selama video ini. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see.